Kalau yang nomor 7 itu kan diketahui konstanta pegas sama massa sama percepatan gravitasi. Jadi kita cari gayanya F sama dengan mg. Kita dapat 40 Newton ya, 4 kali 10. Terus karena dia disusun paralel sama seri, jadi kalau paralel 100 tambah 100 gitu ya. Jadi kayak kalau paralel tuh malah kayak seri di listrik, tapi kalau seri kayak paralel yang di listrik. Jadi gini ya, 1/100 tambah 1/100 jadinya 2/100, terus dibalik 50 N per M. Kalau yang KP konstanta yang paralel 200 N per M. Kalau yang konstanta seri 50 N per M. Terus kan rumusnya itu kita harus cari delta X nya dulu, karena beda ya delta X si paralel sama seri itu beda. Jadi kita cari dulu delta X nya dengan rumus ini, kan F sama dengan K kali delta X, jadinya kalau delta X itu F per K gitu. Nah dapat ini delta X nya, sedangkan yang ini dengan cara yang sama dapat 0,8 meter. Terus kan yang ditanya perbandingan energi potensial paralel sama seri. Jadi kan rumusnya itu sebenarnya karena sebanding kayak gini, setengah kali F kali delta X yang paralel dan yang seri ini kan sama, jadi kita bisa langsung coret. Jadi sebenarnya kayak kalau yang ditanya energi potensial itu yang bedain tuh cuman hanya pertambahan panjangnya aja ya. Jadi 0,2 banding 0,8 jadinya 1/4 gitu yang nomor 7. Dia pertama tuh pegasnya gini 30 cm, terus ditarik 35 cm, berarti kan pertambahannya 5 cm. Dengan masanya 0,1, gravitasi 10. Jadi kita pertama-tama kita ketahui delta X nya kan 0,05 meter atau segini. Gayanya kan kita bisa tahu dari M kali G, jadi 0,1 kali 10 1 Newton gayanya. Nah kita pertama-tama kita harus cari tahu dulu konstantanya dari F sama dengan K kali delta X. Tadi kan waktu ditambahin beban jadi 0,05 ya bertambahnya meter. Jadi untuk cari K, F per delta X, jadi 1/0,05 itu jawabannya 20 Newton per meter. Terus dia tuh waktu udah gini kan dia pasti kalau udah dikasih beban kan dia diam gini kan. Nah habis itu ditarik, jadi ini yang lain lagi ya, ceritanya lain lagi, bukan ditambahin gitu loh, bukan 30 tambah 5 tambah 5 lagi, enggak, karena kan berarti kalau ditarik dari awalnya nanti dia bertambah 10 kan, bertambah jadi 40 kan. Jadinya dia dihitungnya dari sini. Di situ kan udah diketahui bahwa ditarik sejauh 5 cm, berarti di sini delta X yang keduanya ini kan EP ya, EP aja sih sebenarnya. Jadi pakainya rumus yang ini, setengah K delta X pangkat 2, karena kita kan nggak bicara gaya kan, kita nggak tahu gayanya, jadi kita pakai rumus yang ini, setengah kali K kali delta X kuadrat. Jadinya setengah kali 20 kan K nya 20 kali delta X nya itu kan 0,05 kuadratin, coret jadi 10. Terus 10 kali 0,05 kuadrat itu sebenarnya 0,0025. Kalau dikali 10 jadinya 0,25 joule. Untuk soal yang nomor 12 itu sebenarnya sama kayak soal nomor 11. Dia kan di gambar itu ditulisnya dia 1/4 kan. 1/4 H. Di sini ya dia 1/4 H, tinggi H. Jadi kalau soal seperti ini sebenarnya gampang, kayak nomor 11 sama 12 itu sama soal caranya. Jadi EPA kan sama dengan MGH full, kalau EPB kan 1/4 MGH, artinya 1/4 EPA kan. Jadi EKB karena EK di atas itu 0, jadi EKA nya kan 0. Ini kan dari energi mekanik, jadi kita bisa langsung aja EKB itu tuh EPA dikurang EPB, jadinya EPA full dikurang 1/4 EPA, jadinya 3/4 EPA. Terus perbandingan potensial sama kinetik yang ada di B, berarti potensialnya berapa tadi? 1/4 ya, 1/4 EPA. Kalau yang kinetiknya kan 3/4 EPA. Ya udah coret-coret aja, jadi 1/3. Kalau tadi kan 1/3 kan,
jadinya 1 karena satu dikurang 1/3 itu kan 2/3, jadinya 1/2 gitu. Kalau yang ini berarti jadinya karena 1 dikurang 1/4 3/4 jadinya 1/3. Itu cara cepatnya sih kalau udah paham ya. Nomor 13 itu sebenarnya pasti udah pada bisa ya, enggak sih? Ini dia sebenarnya sama kalau tinggi, jadi EP itu tingginya vertikal, meskipun ini kan dibilang diabaikan kan gaya gesek. Dia licin, permukaan licin berarti nggak ada gaya gesek, sehingga tidak ada gaya lain yang bekerja, sehingga kita hanya bicara potensial sama kinetik. Nah kalau potensial itu dia mau bentuk lintasannya seperti apapun, kita tetap hitungnya tuh dari ini secara vertikal, posisinya terhadap bumi, tegak lurus terhadap darat, ini apa namanya, permukaan bumi. Nah gitu. Jadi di EMA itu EPA tambah EKA ya kan. Kalau EMB ini dan seterusnya gini. Jadi kita sebenarnya ini sebenarnya sama kayak yang soal di koin-koin itu loh di buku, mirip. Jadi kalau di sini pasti full. Tapi EP-nya yang full kalau di atas. Kalau di bawah yang full itu, maksud kakak full itu sama dengan energi mekaniknya loh. Karena EK-nya kan 0. Kalau si yang di EMC itu EP-nya yang 0. Karena kan dia di bawah ya. Yang full itu si kecepatannya nih maksimal. Ini 25,0 ya, sama aja kayak 25. Nah, yang di tengah-tengah ini karena dia pas dibagi 2 ya udah setengahnya. 25 kurang di sini kan EP-nya 12,5 jadinya. Karena 1,25 kali 10 kali 1 ya. Nah, jadinya di tengah tuh 12,5 joule. Nah, pertanyaannya itu adalah perbandingan kecepatan B sama C ya. Jadi kita cari EKB sama EKC. Nih, EKB-nya itu kan 12,5. EKC 25. Habis itu kita pakai rumus ini loh, setengah MV kuadrat. Jadi kalau mau cari V-nya, caranya EK-nya ini dikali 2 dibagi M. M-nya kan 1 ya tadi ya kalau nggak salah. Nah makanya kayak nggak kelihatan. Tetap sama aja. Jadi akar 25 5. Kalau yang ini akar 50 karena 25 kali 2. Nah akar 50 itu akar 25 kali 2 jadinya akar 25 5 akar 2. Terus kita bandingin, coret aja 5-nya. Jadi seperti ini. Terus tadi kakak lupa kasih gambar ya. Ini kakak jelasin aja maksudnya. Terus jadi kan ini ada apa sih, bandul ya. Bandulnya itu pasti dilepasin dari sini dong, nggak mungkin. Kalau dari sini kan kita harus dorong gitu ya. Karena dilepasin dari EB, dari titik B, berarti EK di B itu 0. Ya, EK di B itu 0. Dia pokoknya kecepatan kalau kita jatuhin itu awalnya pasti 0 gitu. Yang di atas itu 0 kalau jatuhin ya. Kalau lempar baru ada kecepatannya. Karena kalau lempar ke atas kan pasti dia berhenti di atas. Nah, waktu berhenti itu dia EK-nya yang 0. Tapi kalau lepasin awalnya 0 juga gitu ya, tahu ya. Terus pokoknya dia biasanya kalau di atas tuh EK-nya pasti 0 gitu. Kalau EP di bawah itu 0. Makanya di sini EP-nya itu 0 juga di sini. Ini diabaikan ya, gravitasi. Padahal dia kan nggak mesti di bawah ya, tapi begitulah rumusnya. Habis itu masukin aja nilai-nilai yang ada seperti biasa. Dapat 0,5 setengah kali 10 5 kali 1/5 1 gitu ya. Jadi kan rumus EK itu setengah MV kuadrat. Jadi 1 sama dengan setengah kali 0,5 kali VA kuadrat. Ini setengah dari 2 kali silang jadi 2. Makanya ini 2 per 0,5. 2 bagi 0,5 itu 4. Jadi VA-nya akar 4. Jadi VA-nya 2 begitu. 16 itu kan dia ini ada pegas ya. Pegasnya kayak gini. Ini tuh yang kayak gini tuh namanya paralel. Paralel ini dia ditambah aja, jadi K tambah K 2K gitu ya, karena kan sama semua. Terus kalau yang ini berarti baru ditambah, kayak persis kayak rangkaian listrik itu cara ngerjainnya. Bedanya ini kebalik, kalau yang paralel itu kita tambahin kayak seri, kalau yang seri di per gitu. Ini sebenarnya harusnya 1 per KS ya. 1 per KS sama dengan 1 per KP yang ini, ditambah 1 per K yang ini ya. Yang 1 sama 2 ini tuh yang 1 sama 2 jadi KP. Yang ini yang ketiga jadi tambahin. Ini kan 2K. Jadi kita ganti KP-nya dengan 2K, tambahin samain penyebut 2K bagi K, 2 kali atasnya jadi 2 tambahin. Nah, jangan lupa dibalik ya.
dibalik nih kalau yang seri. Jadi KS itu sama dengan 2/3 K. Terus di soal kan F sama dengan K kali delta S, rumusnya ya. Udah diketahui F-nya 1,2 sama dengan, jadi K-nya itu kita pakai ini karena dia rangkaian disusun gini, apa sih namanya, pokoknya disusun gitu deh, enggak bukan tunggal ya, jadi kayak gitu maksudnya. 2/3 kali K dikali pertambahan panjangnya 0,006 meter, kita jadiin meter, coret kayak biasa, kaliin bagian, dapatnya 300 Newton per meter gitu ya.